Shalom, puji Tuhan, kita kembali lagi akan merenungkan firman Tuhan. Di hari ini mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat kasih setiamu yang selalu baru tiap-tiap pagi. Kami mau melandasi kembali hari ini dengan firman-Mu. Mari ya Roh Kudus, pimpin dan tuntun hati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil dari Yeremia 17 ayat 9 sampai dengan 10. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah lakunya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita hari ini. Nah, tema kita adalah Tuhan menilai hatimu. Tuhan menilai hatimu. Nah saudara, dunia di mana kita hidup dan tinggal adalah dunia yang memiliki kecenderungan untuk menilai seseorang dengan memandang mukanya, memandang warna kulitnya, atau melihat penampilan fisiknya, materinya, atau lahiriannya. Padahal Alkitab menyatakan kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Bahkan dikatakan janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi. 1 Samuel 16 ayat 7. Dan bukan hanya itu saja, dunia seringkali juga menilai seseorang dari status sosialnya, pangkat, harta, jabatan, kekayaan yang dimilikinya. Sehingga Amsal 19:4 berkata, kekayaan menambah banyak sahabat, tetapi orang miskin ditinggalkan sahabatnya. Nah itulah kenyataan dunia ini. Nah perihal penampilan luar seseorang, yang bernama Anaxagoras, seorang filsuf Yunani mengatakan, penampilan fisik hanyalah sekilas dari apa yang sebenarnya tidak terlihat. Itu. Bahkan ukuran yang dipakai Tuhan untuk menilai seseorang itu baik atau tidak baik, atau tulus atau tidak tulus, dalam pekerjaannya, dalam sikapnya itu sangat berbeda. Tuhan sama sekali tidak tertarik atau tidak berminat dengan apa yang tampak. Sebab bukan yang dilihat manusia yang dilihat Tuhan. Manusia melihat apa yang depan mata, tapi Tuhan melihat hati. 1 Samuel 16, 7b. Tuhan tidak pernah terpesona dengan apa yang kita kerjakan. Tetapi Tuhan akan begitu terpesona dengan motivasi di balik segala sesuatu yang kita kerjakan. Motivasi berbicara tentang sikap hati seseorang. Mengapa Tuhan memperhatikan hati? Amsal 27 ayat 19, seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Artinya hati itu sesungguhnya adalah cerminan. Hati itu adalah sesuatu yang menjadi pusat yang betul nampak siapa orang itu. Hati adalah dasar untuk menentukan kualitas pikiran, perkataan, dan perbuatan seseorang. Ketika hati kita bersih, akan berdampak positif terhadap pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Dalam Matius 15:19 dikatakan dari hatilah timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, Amsal 4:23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Maka di dalam pergaulan, bahkan di dalam persekutuan dan pelayanan, kita bisa saja mengelabui sesama kita di dalam apapun. Atau melakukan pelayanan kita dengan penampilan-penampilan lahiriah kita saja. Atau dengan gaya atau gimmick-gimmick yang mungkin dibuat-buat. Memakai sesuatu yang tampak dari luar untuk menutupi hatinya. Atau kita bisa berkamuflase atau menjadi orang yang munafik. Namun, lagi-lagi tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Tuhan, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Ibrani 4 ayat 13. Sikap hati berbicara tentang ketulusan, tentang ketekunan, kesetiaan, dan pengorbanan seseorang dalam mengerjakan sesuatu. Mungkin kita dipandang sebelah mata oleh orang lain. Bahkan kesetiaan, ketulusan, dan pengorbanan kita sepertinya tidak dianggap, tidak dihargai, tidak dihormati. Tetapi jangan pernah berputus asa. Jangan sakit hati, kecewa, dan mundur dari persekutuan dan pelayan hanya gara-gara hal-hal seperti itu. Pemazmur berkata, sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung, air mataku kutaruh ke dalam kirbatmu, bukankah semuanya telah kau daftarkan?
Mazmur 56 ayat 9. Maka sekali lagi, Tuhan tidak pernah terlelap dan tertidur. Bahasanya Ahok Gustu Allah boten sare. Dia memperhatikan pergumulan kita. Dan dia sungguh-sungguh menilai, melihat hati kita. Karena itu, rawatlah dan bangunlah hatimu itu untuk selalu berkenan kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kami bersyukur lagi diajar tentang hal yang sangat penting. Menjadi perhatian Tuhan itulah hati kami. Biarlah kami betul-betul mengurusnya, menjaganya, membangun hati ini. Selalu berkenan di hati Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Kiranya menjadi berkat. Selamat beraktivitas sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.